Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembuatan aplikasi perpustakaan. Kemarin kita sudah berhasil membuat halaman buku, ya, menampilkan data. Terus ketika kita klik tambah data, ternyata masih error. Pada pertemuan ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat tambah data buku pada aplikasi perpustakaan. Oke, kita buat file baru. Klik file, new file, terus kita ubah dulu dari plain text menjadi PHP. Kita buat sebuah form action. Kita kosongi dulu untuk actionnya. Terus selanjutnya kita buat metode post. Lanjut ada end type sama dengan multipart slash form ya. Multipart slash form ini, form data ini nanti digunakan kalau kita pengen melakukan simpan data yang berupa gambar ataupun file. Nah, jadi dia dapat melakukan hal tersebut. Kalau kita tidak menggunakan end type multipart form data, ketika kita simpan gambar atau file nanti nggak bisa. Terus ini kita membuat center dulu, ya, gunanya supaya nanti posisinya berada di tengah-tengah halaman web. Tengah-tengah tersebut kita buat sebuah heading, nah, menggunakan H2, kita berikan teksnya tambah data buku. Terus kita buat div class form group. Jangan lupa kita buat div, langsung tutup dengan slash div. Oke, di sini kita akan memulai mengkelompokkan dari form-form yang akan kita buat untuk tambah data buku. Ya, di dalam kelompok yang pertama kita buat sebuah label. Labelnya kita berikan nama kode buku. Kasih tulisan buku. Terus kita buat inputan. Nah, input tipenya kita gunakan teks. Input tipe teks class sama dengan from control. Terus placeholder. Placeholder ini nanti sebagai teks default yang muncul pada input tipe teks tersebut. Terus kita berikan nama ini nanti adalah sebuah variabel yang dipanggil untuk pemrosesan dari txt kode buku ini. Nah, dari required ini digunakan supaya ketika input wajib mengisi. Jadi kalau kita kosongan, dia tidak akan berhasil disimpan atau diproses. Kita rapikan dikit posisinya. Selanjutnya kita copy saja untuk mempercepat. Nah, kita buat form group yang kedua. Form group yang kedua labelnya kita kasih judul. Terus placeholdernya masukkan judul buku. Name-nya kita ganti menjadi txt judul buku. Pembuatan form group ini nanti sesuai field yang ingin kita input datanya. Jadi kalian bisa ngecek tadi di tabel buku ada field apa saja. Oke, yang ketiga ini kita buat ada label penulis buku. Dengan placeholdernya masukkan penulis buku dengan name txt penulis buku. Yang keempat, kita kasih label penerbit buku. Placeholder masukkan penerbit buku dengan name txt penerbit buku. Oke, kalau sudah tadi ada 4 ya, selanjutnya kita akan buat sebuah form group lagi, tapi tidak berisi label dan input tipe teks.
Di form group yang ini kita akan membuat sebuah tombol ya, gunakan tag button dengan tipe submit, kelas btn sukses. Nah, untuk jenis tombol itu kita bisa atur, nanti ada btn sukses, btn primary ya. Kalau btn sukses itu nanti dia akan berwarna hijau tombolnya. Terus ada btn sm itu untuk ukuran, nah berarti small. Kalau kita pengen besar nanti bisa menggunakan XL. Nah, terus kita berikan nama tadi ya, btn simpan dengan teksnya adalah simpan. Selanjutnya kita buat sebuah tombol lagi, tapi untuk tombol yang kedua ini kita menggunakan cara yang sedikit berbeda. Kalau tadi pertama menggunakan button, yang ini kita menggunakan tag A. Tag A ini untuk membuat link ya. Jadi sebuah link yang berupa tombol. Nah, jadi kita gunakan A ref, gunakan kelas btn dark btn sm. Ukurannya kecil ya, small, dengan warnanya dia dark. Kita kasih teks batal. Terus untuk tujuannya dari tombol batal ini, kita arahkan menuju ke halaman buku tampil ya, karena tadi ini kan kita di tombol batal itu pada form tambah ya, jadi ketika dibatal kembali dia ke buku tampil. Kita save terlebih dahulu, kita berikan nama filenya adalah buku underscore tambah. Oke, ketika udah berhasil seperti ini, kita bisa cek ya di direktori kita udah ada buku tampil tambah. Terus kita buka file index ya, di file index kita coba cek, di sini sudah ada ya. Untuk tadi link ke halaman buku tampil, ke beranda udah ada. Agak ke bawah kita lihat ya, di switch cache, di pengondisiannya. Nah, di situ kita kondisinya hanya ada dua, ketika beranda dan ketika buku tampil. Nah, sekarang kita buka cache yang ketiga, buku tambah. Jadi ketika kita nanti manggil ya, dia akan include ke file buku tambah php. Oke, kita simpan, terus kita buka browser, kita lihat data buku, klik tambah data. Nah, di sini akan muncul. Nah, udah muncul ada kode buku, judul buku, penulis. Nah, kita kosongkan, kita klik tombol simpan, nanti akan muncul pesannya. Oke, kita klik, belum berhasil menyimpan ya. Padahal tadi udah membuat formnya. Karena di sini kita perlu membuat satu buah file lagi. Jadi selain form untuk tambahnya, kita juga membuat sebuah file untuk memproses atau menyimpan data yang diambil dari form tadi. Oke, kita buat buah file PHP. Kita buat kondisi if set post btn simpan. Kali ini ketika kita mengklik tombol simpan, maka kita buat variabel SQL simpan, terus kita berikan perintahnya adalah insert into tb buku. Tb buku ini adalah nama tabel sesuai yang ada pada database kita. Yang ingin kita simpan datanya tabel apa. Jadi kita insert into nama tabelnya tb buku, dalam kurung kita kasih nama-nama field. Yang pertama ada kode buku, koma, judul buku, koma, penulis buku, koma, penerbit buku. Kita kurung tutup, value. Nah, ini nilai-nilai dari kode buku, judul buku, penulis dan penerbit itu kan diambil dari form. Ya, jadi setelah value sini kita akan berikan ya,
bagaimana cara untuk mengambil nilai dari komponen input yang ada pada form. Kita rapikan dikit. Oke, kita kasih petik. Titik, kita kasih pos, kita kasih kurung siku, dalamnya kasih txt kode buku. Txt kode buku ini dia sesuai dengan nama dari komponen input teks yang ada pada form simpan tadi. Nah, jadi ceritanya nanti txt kode buku itu nanti nilainya akan disimpan pada field kode buku. Oke, kita copy aja biar cepat. Yang kedua, setelah kode buku adalah txt judul buku. Penulisan dari txt ini atau komponen inputnya itu harus sama besar kecilnya. Oke, ketiga, nulis buku. Yang keempat, kita buat lagi adalah penerbit buku. Oke, kita kasih tutup. Coba cek sekali lagi apakah udah betul pembuatan kita. Kalau sudah, ini kita buat variabel baru namanya variabel query simpan. Di sini kita buat MySQL query. Nanti ini gunanya untuk memproses ya. Dari SQL simpan yang di atas kita proses dan kita koneksikan ya, dengan variabel connect gitu. Kita buat kondisi ya, if query simpan berhasil ya, maka ini kita coba cek ya, ternyata sepertinya ada sesuatu ini yang kurang ya. Oh, ternyata ini ada kebanyakan petik dua kalinya. Oke, udah ya. Nah, mulai seperti nanti dia tidak lagi berwarna merah, berwarna hitam. If query simpan, nah, jika query simpan itu berhasil, maka nanti echo, jadi kita ketika dia berhasil akan menampilkan tulisannya ini berbeda, tidak tulisan biasa. Jadi kita kasih text script. Text script ini kalau kita pengen menggunakan kode JavaScript ya, jadi ketika nanti ada proses simpannya berhasil, kita akan nampilkan alert ya, sebuah kotak pesan bertuliskan simpan berhasil, di mana kode ini dibuat menggunakan kode JavaScript. Terus kita buat lagi yang kedua, echo meta http with refresh ya, yang kedua ini gunanya untuk merefresh. Jadi ketika nanti sudah muncul alert atau kotak pesan, ketika kita klik OK, dia akan merefresh halaman ya, merefresh halaman dan akan menuju ke halaman yang kita tentukan. Di sini misalnya untuk URL-nya dia akan mengarah ke file index. Nah, pada tanya halaman buku. Ya, jadi dia pada file index tapi menampilkan halaman buku ya, atau halaman buku tampil. Karena ketika simpan berhasil kan dia akan kembali ke form atau ke tampilan tampil data buku.
Setelah kita buat kondisi yang berhasil, kita buat kondisi yang tidak berhasil. Kita kasih else. Kita kasih echo. Nah, di sini simpan berhasil kita ubah menjadi simpan gagal. Terus di dalamnya, bawahnya untuk refreshnya tetap sama, halaman buku tampil. Kita simpan, file, save, kita kasih nama dia buku underscore aksi. Oke, kita coba cek di dalam file index, kita buka dulu. Kita tambahkan satu buah cache baru lagi. Untuk cache yang keempat ini kita kasih cache-nya adalah buku aksi. Oke, kita coba klik tambah data buku, kita masukkan KB02, judul buku misalnya belajar HTML 5, penulisnya adalah Wiwit, penerbit Kamuria. Kita klik tombol simpan. Masih belum ya ternyata. Oke, kita coba cek lagi pada file buku tambah di bagian atas. Tadi kan ketika kita membuat form ada form action, itu kita masih kosong. Untuk form actionnya ini kita berikan ya link menuju ke pemrosesan dari file buku aksi. Jadi kasih tanda tanya halaman sama dengan buku aksi. Coba kita refresh, klik continue. Nah, klik data buku dulu, tambah data, masukkan lagi KB02, belajar HTML 5, Wiwit, Muria. Kita klik tombol simpan. Di sini error. Kalau error coba dibaca ya, errornya itu ada pada baris keberapa? Atau pada baris ke-9 pada file buku aksi. Coba kalau kita lihat 9 itu untuk query simpan, berarti kesalahannya ada di baris ke-9. Ternyata tadi kita membuatnya menggunakan MySQL, ini kita harusnya MySQLi. Kita refresh lagi, simpan berhasil. Nah, sini akan menampilkan ya, KB02. Kita coba tambah data buku lagi, KB003. Nah, kalau kosong dia akan seperti ini, timnya untuk mengisi. Oke, kita isi judulnya belajar CSS 3, penulisnya Tri, penerbit Menara. Kita klik tombol simpan, akan berhasil menampilkan 3 data seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.